Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali bersama Ibu. Hari ini kita akan belajar bersama dengan materi doa syukur. Sekali lagi kita akan belajar bersama dengan materi doa syukur. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita akan awali dengan doa. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua anugerah-Mu. Engkau memberi kami ayah dan ibu yang baik. Engkau memberi kami guru yang baik. Engkau memberi kami teman yang baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah selesai berdoa. Pastinya sudah selalu semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Materi kita hari ini tentang doa syukur, dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, kita mampu menjelaskan makna doa syukur. Yang kedua, kita mampu menceritakan kembali kisah penyembuhan 10 orang kusta. Yang ketiga, kita membiasakan diri mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Yang keempat, kita mampu menyusun doa syukur. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi kita, Ibu akan mengulangi kembali pembelajaran kita minggu lalu tentang berdoa kepada Allah. Yesus mengajarkan doa yang sangat indah kepada kita, yakni doa Bapa Kami. Dalam doa Bapa Kami, kita berbicara kepada Tuhan sebagai Bapa, seperti Yesus sendiri menyapa Bapanya. Tuhan adalah Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Maka jika berdoa harus mengingat kepentingan Bapa selain kepentingan kita sendiri. Dalam doa Bapa Kami, kita memohon supaya nama Bapa dimuliakan, kerajaannya tercipta di bumi, kehendaknya terlaksana dalam diri kita. Allah memberi rejeki yang cukup setiap hari, pengampunan atas dosa-dosa kita, dan dibebaskan dari pencobaan serta kejahatan. Yesus juga menasihati kita supaya dalam berdoa tidak bertele-tele dan tidak dipamerkan kepada orang lain, karena Bapa di surga mengetahui apa yang kita perbuat. Allah adalah Bapa yang Maha Tahu dan Maha Penyayang. Baik anak-anak, pastinya anak-anak masih ingat kan cara berdoa Bapa Kami yang anak-anak sudah praktekkan. Sekarang kita akan lanjutkan ke materi kita tentang doa syukur. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya kepada kalian semua, kapan saja kita perlu berdoa? Kita berdoa berarti kita berbicara kepada Tuhan. Pastinya kita harus memiliki sikap hormat. Apa itu doa syukur? Doa syukur berarti kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas segala yang diberikan Tuhan kepada kita. Bersyukur sama artinya kita berterima kasih kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kenapa kita harus bersyukur? Pasti ada beberapa alasan yang mau mengungkapkan rasa syukur kita. Karena yang pertama, kita diberi orang tua.
Yang kedua, kita bisa sembuh dari sakit. Misalnya kita sakit demam, batuk, pilek, tetapi berkat Tuhan kita bisa sembuh dari sakit. Yang ketiga, kita diberi kepandaian. Kita bisa belajar bersama dengan teman-teman di sekolah maupun di rumah. Yang keempat, kita terhindar dari bahaya. Jadi kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus selalu melindungi kita semua. Nah, anak-anak, rasa syukur itu dapat kita ungkapkan melalui apa ya? Yang pertama, rasa syukur dapat kita ungkapkan melalui kata-kata. Yang kedua, kita berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, bisa dalam bentuk nyanyian yang bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Yang keempat, perbuatan nyata. Perbuatan nyata dalam hal ini kita harus berbuat baik kepada semua orang karena kita sudah bersyukur atas apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Yang kelima, ibadah. Jangan lupa kalau Tuhan Yesus sudah baik kepada kita, kita harus pergi ke gereja pada hari Minggu ataupun hari-hari raya lainnya. Komik Alkitab Anak. Sekarang 10 orang kusta. mendalami kitab suci. Sumber dari Cerita tentang Alkitab 10 Perjanjian orang kusta Baru. yang diambil Kitab dari Lukas Injil pasal Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Tiba-tiba, datanglah 10 orang kusta, berdiri agak jauh memanggil Tuhan Yesus. 10 orang kusta itu ingin disembuhkan. Lalu berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Zaman dulu, hanya para imam yang bisa menentukan apakah orang kusta itu sembuh atau belum. 10 orang kusta itu percaya kepada Tuhan Yesus dan akan melakukan perintah Tuhan Yesus. Lalu 10 orang kusta itu cepat-cepat pergi, berlari menuju ke bait Allah. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, penyakit kusta di tubuh mereka semua menjadi hilang. Kulit mereka yang rusak karena kusta sekarang menjadi sehat kembali. Dan 9 orang yang sudah sembuh itu kemudian pergi. Tetapi hanya 1 orang yang ingat kepada Tuhan Yesus. Seorang itu pergi kembali kepada Tuhan Yesus sambil memuji Tuhan dengan suara nyaring. Orang Samaria itu tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, "Di manakah yang ke-9 orang itu?" Tuhan Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ayat hafalan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, "Di manakah yang ke-9 orang itu?" Tuhan Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ayat hafalan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18.
Oke anak-anak semua, kita sudah menonton bersama cerita Alkitab tentang 10 orang kusta yang diambil dari Injil Lukas. Anak-anak, di sini ibu mau sampaikan yang pertama, Tuhan Yesus itu sangat baik kepada kita. Yang kedua, Tuhan melindungi, memelihara, dan menyelamatkan kita. Yang ketiga, Tuhan memberikan orang tua, guru, dan teman-teman yang baik hati. Yang keempat, kita berterima kasih kepada Tuhan atas segala anugerahnya seperti yang dilakukan orang Samaria. Dalam cerita Alkitab, ada 10 orang kusta yang meminta pertolongan Tuhan. Tetapi setelah disembuhkan, 9 orang itu pergi tanpa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Hanya ada 1 orang, yaitu orang Samaria. Orang Samaria bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena ia sudah disembuhkan dari penyakit kusta. Jadi anak-anak, kita harus selalu bersyukur apapun yang sudah kita terima. Entah itu hadiah dari orang tua, berkat dari Tuhan, ataupun kita memiliki banyak teman. Dalam hal apapun, kita harus selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu harap apa yang sudah ibu jelaskan anak-anak bisa pahami dan bisa mengerti. Sekarang ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Yang pertama, jelaskan arti dari doa syukur. Yang kedua, mengapa Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang kusta? Yang ketiga, apa permintaan Yesus ketika orang kusta disembuhkan oleh Yesus? Yang keempat, anak-anak, ibu berikan tugas untuk mewarnai. Tugas ini ibu akan kirimkan dalam bentuk Word. Mewarnai rasa syukur kepada orang tua. Oke anak-anak, ibu harap tugas-tugas yang ibu berikan anak-anak bisa kerjakan dengan tanggung jawab. Sekarang, mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa penutup. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Kedua tangan dikatup, duduk yang sopan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Ajarilah kami agar selalu mengucap syukur atas segala yang telah Engkau berikan kepada kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama ibu. Yang ibu harapkan di sini, anak-anak harus tetap perhatikan protokol kesehatan. Kalau keluar rumah, jangan lupa pakai masker dan sering mencuci tangan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.